Bilias adalah sebuah duchy besar di wilayah paling utara kerajaan. Pahlawan utama kita, seorang wanita berambut pirang dengan mata biru besar, adalah Celine hari ini. Kecantikan ini menikah dengan tuan tanah, Archduke Fars Bilias. Dia adalah seorang pahlawan yang sangat dihormati orang-orang dan seorang pembunuh haus darah yang mereka takuti ketika Fars baru berusia 9 tahun. Dia menggali kuburan ayahnya dengan tangan. Setelah pria itu dibunuh, dia menghabiskan 2 tahun berpura-pura menjadi anak yatim perang. Membersihkan kandang untuk orang yang membunuh ayahnya. Ketika dia mendapatkan kepercayaan, akhirnya dia membalas dendam. Selama bertahun-tahun, orang-orang menyebutnya brutal, tetapi dia tidak peduli. Fars memimpin tentara kerajaan menuju kemenangan dia, menghabiskan 16 tahun lagi di medan perang, bersinar sebagai pejuang yang tak kenal, takut dan komandan yang brilian. Tetapi ada satu masalah ketika bulan purnama terbit. Dia berubah menjadi makhluk haus darah yang membabat habis siapapun di jalannya. Hari ini, Celine yang lembut hati mengenakan gaun putih untuk menikah dengan seorang pembunuh. Tanpa hati tidak ada yang mengerti mengapa Fars membutuhkan pernikahan ini. Setiap bangsawan, bahkan seorang putri, pasti akan dengan senang hati menikah dengannya. Dia menikahi Celine hanya seorang yatim piatu tanpa mas kawin yang bisa dibicarakan. Mungkin dia terpesona oleh kecantikannya atau hanya kehilangan akal dan jatuh cinta padanya saat pertama kali melihat. Tetapi ada sudut pandang lain, cinta adalah hal yang asing bagi Fars, sepenuhnya di luar jangkauan. Dia hanya ingin seorang wanita di rumah, sepanjang waktu, seseorang yang akan menunggunya, bahkan ketika dia tidak ada. Hari ini, setelah malam pertama pernikahan mereka, Fars berencana mengunci istrinya yang baru di dalam rumah. Untuk sisa hidupnya, Fars dan Selena adalah karakter utama dalam novel. Yang dibaca Yumi si brunet, dia berpikir plotnya sangat dramatis untuk sebuah novel tragedi gelap, dan penulis benar-benar meningkatkan suasana. Si brunet mengumumkan bahwa mereka akan membaca naskah. Sekarang, Yumi mengangguk, mengatakan bahwa dia sudah terbenam dalam novel tragedi. Ketika diberitahu bahwa genre ini sama sekali bukan seleranya, Yumi tertawa, tetapi diam-diam bersumpah untuk menyelesaikannya juga. Si pirang menyadari bahwa membaca novel tidak akan membantu. Setelah hari ini, dia bahkan tidak akan bisa keluar dari kamar tidur. Sayangnya, ketika Yumi sadar dalam tubuh barunya, pernikahan sudah selesai. Sekarang dia hanya harus menunggu suaminya di dalam ruangan. Selena berpikir untuk melarikan diri, tetapi ada badai salju di luar, dan jendela-jendela tertutup es. Dia hanya mengenakan gaun malam dan jubah. Ditambah lagi, gadis yang terlahir kembali ini tidak memiliki pengetahuan tentang tempat ini. Tidak ada uang, tidak ada kekuatan, tidak ada stamina di kehidupan masa lalunya. Ketika dia bertahan hidup hanya dengan nasi dan rumput laut, tubuhnya lebih kuat dan tangguh. Si cantik mengusir rasa kantuk dari pikirannya dan fokus pada rencana pelarian. Hari ini adalah kesempatan terakhirnya, atau dia akan selesai. Selena terbangun mendengar suara langkah kaki dan menyadari Fars telah memasuki ruangan dia. Mencatat bahwa meskipun buku itu menyebutnya monster Adipati Agung, dia tidak terlihat menakutkan dalam kehidupan nyata. Sebenarnya dia cukup tampan, tapi sial, dia tinggi dan berotot seperti tank. Dia bertanya, apa yang dilakukan si pirang di sini? Dia meminta maaf karena hanya menutup matanya sebentar, dan secara tidak sengaja tertidur. Selena telah memberitahu suaminya bahwa dia akan segera pindah dan menyadari tidak ada jalan keluar sekarang. Pria itu memerintahkan Selena untuk tidur. Dia mencoba protes dengan mengingat malam pertama pernikahan mereka. Fars dengan tegas mengulangi bahwa istrinya perlu istirahat. Jadi dia memutuskan untuk tidak menguji takdir dan menarik selimut lebih ketat. Di dalam kepalanya dia berpikir, suaminya sama sekali tidak terlihat seperti monster. Dia lebih mirip beruang lucu yang canggung. Selena mencoba melawan rasa kantuk dan mengalihkan perhatiannya, tetapi kelopak matanya terus terpejam.
Pria itu mengamati dengan tenang saat istri barunya tertidur. Ketika Selena terbangun keesokan paginya, dia menemukan tidak ada orang di tempat tidur di sampingnya. Tempat di sampingnya bahkan dingin. Jadi dia mengira Fars tidur di tempat lain. Si Pirang mendapati dirinya merasa kesepian sedih bahwa pasangan itu harus tidur terpisah. Ketika dia menoleh, dia melihat Fars duduk di ruangan yang sama. Si cantik yang terbangun berpikir sinar matahari membuat suaminya semakin tampan. Tiba-tiba dia merasa canggung, menyadari bahwa dia sebenarnya telah menikah dengannya. Berada di rumahnya dan tidak bisa kembali pada saat itu, Fars juga berpikir bagaimana orang-orang bergetar ketakutan saat bertemu dengannya. Bahkan pelayan pun takut menatapnya. Sebagai adipati agung, sejak lama dia menyerah pada harapan memiliki keluarga normal. Tetapi entah bagaimana seorang gadis setuju untuk menikahi pria bermata satu yang orang sebut monster perang. Pria itu mengamati perilaku si cantik dari kemarin dan hari ini menyimpulkan bahwa dia tidak takut pada suaminya. Fars mulai bertanya-tanya apakah istrinya melihatnya hanya sebagai pria biasa. Tetapi dia dengan cepat mengabaikan pikiran konyol itu. Selena mengintip dari bawah selimut ketika dia mendengar langkah kaki, mengira Fars telah meninggalkan ruangan. Dia menyadari bahwa dia keluar untuk membiarkannya berpakaian. Mencatat bahwa Fars lebih baik daripada yang digambarkan dalam buku. Selena khawatir dia akan berubah menjadi versi buku suatu hari nanti dan mulai mengganggunya. Melihat ke arah lemari, dia mental menghukum dirinya sendiri karena tidak memperhatikan cerita aslinya. Tidak tahu cara mengenakan jenis pakaian ini saat Selena berjuang dengan korset. Pintu terbuka dengan keras dan Fars masuk sambil memegang sebuah flash. Selena terkejut dengan masuknya yang tiba-tiba dia setengah berpakaian. Tetapi dia bahkan tidak melirik ke arahnya. Dia menumpahkan beberapa tetes darah di atas tempat tidur, membuat karakter utama menjadi panik. Dia berpikir ini seperti cerita horor, di mana istri malang adalah korban. Kemudian sebuah pemikiran baru muncul. Bagaimana jika dia mencoba memanggil iblis? Pikirannya terhenti ketika dia berkata lantainya dingin. Dia mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Memikirkan betapa kecilnya tangan Selena dibandingkan miliknya Fars. Berkata, dia akan membantunya dengan korset. Dan Selena memperhatikan tangan besar suaminya, bertanya-tanya, apakah dia akan mematahkannya? Ketika si Pirang membalikan punggung telanjangnya kepada pria itu, dia melihat sosoknya yang rapuh, pinggangnya yang ramping, dan kulitnya yang lembut dan pucat. Fars menggenggam tali korset dan menariknya dengan keras. Matanya hampir melompat keluar dari soketnya. Ya Selena, diselamatkan ketika seseorang mengetuk pintu. Dan Fars mengira itu adalah kepala pelayan Anna. Yang datang, pelayan itu mengumumkan bahwa dia akan membantu Lady berpakaian. Dan Selena menghela napas lega, bergegas menuju penyelamatnya. Ketika dia melepaskan tali korset, sebuah kekosongan dan kedinginan aneh menyelimuti dadanya. Dia takut memikirkan bahwa suatu hari, istrinya yang cantik mungkin meninggalkannya. Anna selesai mendandani. Yang Mulia dan Adipati Agung memerintahkan agar dia menyiapkan makan siang untuk Lady. Sebelum Selena sempat berkedip, pintu tertutup dengan keras dan ruangan itu kosong. Satu-satunya hal yang tersisa di udara adalah bau darah yang tidak sedap. Jadi, dia memutuskan untuk mengudara ruangan. Ketika dia membuka jendela, dia menyadari kamarnya terlalu tinggi untuk melarikan diri. Ditambah lagi, melarikan diri ke dalam kedinginan ini seperti bunuh diri. Kamu bisa mati beku dengan pasti. Selena ingat dalam buku sang pahlawan wanita pingsan sebelum malam pernikahan pertamanya dan dikunci di dalam penjara Fars secara publik mengumumkan pengunduran dirinya untuk mengabdikan diri pada pertanian, namun tetap mengunjungi Yang Mulia kapanpun dia bisa. Dia tidak peduli dengan keadaan gadis berusia 20 tahun yang ketakutan pada suaminya yang baru dan terlalu takut untuk menatapnya. Farkes mengetuk pintu, mengumumkan bahwa dia akan masuk.
Tetapi ketika dia membukanya, dia menemukan istrinya duduk di dekat jendela. Dia bertanya-tanya, apakah dia tidak merasa kedinginan atau hanya menyukai cuaca sejuk? Dia ingat istrinya berasal dari daerah yang hangat di barat daya kekaisaran. Saat Fark mendekati istri barunya, dia berpikir dia terlihat seperti aktor tampan. Dia memperhatikan Selena melewatkan makan siang. Jadi dia bertanya, apakah dia lapar? Dia membayangkan seekor singa yang bertanya pada kelinci, apakah dia ingin makan rumput? Selena menahan tawa pipinya memerah. Matanya berkilau. Fark menangkapnya dan berpikir yang mulia. Mungkin suka ketika orang bertanya, apakah dia lapar? Cerita itu berkata, yang mulia menghabiskan masa mudanya di medan perang. Jadi, dia tidak pernah berurusan dengan wanita. Dia hanya menghadiri beberapa pesta kekaisaran, tetapi tidak ada wanita yang mau berbicara dengannya. Semua orang berpaling dengan ketakutan. Tiba-tiba, dia berkata, pemandangan dari jendela sangat indah. Dia ingin berjalan keluar. Dalam detik yang sama, dia membeku dan menyadari suaminya yang brutal akan menguncinya di kamarnya atau penjara. Karena keberaniannya itu, tetapi tebakannya tidak menjadi kenyataan, Farkes mengulurkan tangannya dan memberitahunya untuk bangkit dan mulai berpakaian. Sesaat kemudian, Selena melangkah di sepanjang lorong dengan suaminya, diam-diam mendidih tentang mengapa mereka perlu berdandan. Untuk berjalan biasa, gadis pirang itu mengakui pada dirinya sendiri bahwa rasanya menyenangkan ketika Farkes membantunya berpakaian. Tetapi itu tidak membuatnya lebih mudah untuk bergerak dalam pakaian berlapis ini. Pria itu tiba-tiba berhenti, sehingga sang pahlawan wanita menyadari dia berusaha membuatnya mempercepat langkah. Pria itu membengkokkan siku di sendi, tetapi gadis itu ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Serena tidak melakukan apa-apa, sehingga perang membeku seperti itu dengan cemberut. Tak bergerak, dia teringat apa yang dikatakan Letnan Jarthang Augustus tentang perilaku pria yang baik. Ketika seorang wanita terjebak dalam pakaian yang canggung, Letnan mengajarkan bahwa seharusnya kamu menawarkan lenganmu, kecuali dia menolak, yang berarti dia membencimu. Perang semakin muram hingga saat ini. Dia berpikir istrinya tidak takut padanya, seperti orang lain. Adipati Agung itu marah. Mengapa dia bahkan repot-repot dengan istrinya? Dia hanya seorang wanita yang ada untuk melahirkan anaknya. Dia memutuskan Serena tidak akan melihat cahaya hari mulai besok. Jika dia berteriak karena terjatuh di kerutan, karpet gadis itu terjatuh. Tetapi Wars menangkapnya tepat pada waktunya. Beratnya hampir tidak ada. Wars memperkirakan istrinya seberat kelinci dan diam-diam bercanda bahwa dia harus menggemukkan istrinya untuk dijadikan daging. Dalam cerita aslinya, Wars Balias hidup dan mati dalam kesendirian. Tidak pernah merasakan cinta sejati. Buku itu mengatakan, Serena mengalami sindrom Stockholm, perlahan jatuh cinta pada penculiknya. Tetapi bagi Wars, istrinya hanyalah seorang wanita untuk melahirkan anaknya, tidak lebih. Ketika Yumi berada dalam tubuh sang pahlawan wanita, dia akhirnya mengerti mengapa Serena tertarik pada suaminya. Dia bertindak seperti seorang gentleman dan tidak ragu sedetik pun sebelum bergegas membantu istrinya. Yang tersandung pada saat itu, si pirang merasakan pinggul dan dadanya yang kuat dan berpikir bahwa tubuhnya sepenuhnya terbuat dari kayu aroma. Kayu yang menyenangkan, berikutnya mengonfirmasi kecurigaannya. Gadis itu bahkan tidak menyadari bahwa itu akan sangat sulit. Karena buku itu menggambarkan suaminya sebagai monster, Celine menyadari bahwa dia perlahan jatuh cinta pada suaminya yang sopan, baik hati, dan ramah, sangat cocok untuknya, dan baunya enak. Pria itu bertanya pada istrinya, mengapa dia tidak mau mengambil tangannya jika sulit berjalan dengan pakaian itu? Gadis itu berterima kasih padanya dan mengambil tangannya, dan mereka berjalan keluar bersama. Wajah Celine menunjukkan keheranan yang tulus. Fars tidak bisa mengerti apa yang begitu hebat tentang halaman yang sepi dan cabang-cabang yang melengkung. Celine melihat sekeliling dengan takjub
dan pria itu menyadari bahwa dia menikmati, mengagumi istrinya yang imut. Gadis itu terkejut bahwa itu bukan hanya pemandangan. Itu adalah barang-barang abad pertengahan yang nyata. Tiba-tiba, Celine merasakan gelombang kesedihan. Bertanya-tanya apa arti dari lanskap ini jika dia terjebak dalam kandang selamanya. Melupakan rumahnya, dia memutuskan bahwa jika dia tidak bisa melarikan diri, setidaknya dia harus memiliki kesempatan untuk memenangkan hati suaminya. Dia meragukan bahwa dia akan berhasil. Dia tidak pernah berada dalam hubungan romantis dengan siapapun. Sebelumnya, Fars merasa khawatir mengapa wajah istrinya begitu sedih. Jika semenit yang lalu dia senang tentang kastil tua dan bukit kosong. Dia sudah lelah menebak apa yang membuatnya sedih. Jadi dia mendekat dan mengambilnya di lengan. Dia mengira si pirang akhirnya menyadari bahwa suaminya adalah monster yang nyata. Dia memberinya tatapan menawan itu, dan Fars kehilangan akal berputar dan berkata, sudah saatnya kembali ke kastil. Sang adipati bertanya-tanya dalam hati. Mengapa istrinya yang muda tetap diam? Dan bertanya kepada suaminya, bolehkah aku memegang tanganmu? Dadanya terasa hangat sedikit. Sebagian dari dirinya sebenarnya senang dingin. Akhirnya menjangkau dirinya. Sebuah fantasi bermain di kepalanya. Ia membayangkan dirinya pingsan karena kelelahan. Dan dia menggendongnya. Fars mengira istrinya begitu lemah sehingga dia mungkin pingsan di jalan. Tetapi dia berjalan dengan percaya diri di atas dua kakinya. Celine mencatat bahwa kastil itu nyaman dan mengira Anna telah bekerja keras untuk menyalakan api. Sang adipati tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gadis itu harus melakukan semua pembicaraan untuk memecahkan keheningan yang canggung. Dia berbicara tentang betapa indahnya malam itu, pemandangan yang menakjubkan. Dia menyarankan agar mereka keluar dan berjalan bersama. Lebih sering Fars merasa tidak nyaman. Dia hanya mengobrol tentang jalan-jalan, seolah-olah itu adalah hal yang normal, dan dia sama sekali tidak takut pada suaminya. Dia ingat bagaimana sebelum pernikahan dia merencanakan untuk mengunci calon istrinya di kastil. Tetapi sesuatu membuatnya mengubah pikirannya. Dia tahu itu semua karena pesona mata biru itu. Ketika dia melihat ke dalamnya, dia hanya melakukan hal-hal mulia. Sang adipati memutuskan untuk menahan pikirannya dan kembali ke rencana awalnya, istrinya hanya untuk menghasilkan keturunan. Fars mengira mereka bisa melakukannya malam ini, tetapi melihat ekspresi di wajah istrinya, dia mengira mereka bisa menunggu sampai besok. Dia terlihat kelelahan dan menyuruhnya untuk tidur. Celine terbangun ketika Anna menyalakan perapian di kamar tidur. Pelayan itu memanggilnya yang mulia dan bertanya bagaimana tidurnya. Celine merasa kesal dan menyuruh Anna untuk berhenti dengan formalitas itu. Dia menjelaskan bahwa dia dibesarkan seperti orang biasa, tanpa tata krama yang mewah, tanpa petunjuk tentang etiket. Anna mencatat betapa anehnya itu. Diksinya tepat, tetapi dia tidak bertindak seperti bangsawan pada umumnya. Celine meminta pengasuhnya untuk memberinya petunjuk tentang perilaku yang benar. Anna berkata dia akan mulai melatihnya setelah sarapan, setelah dia makan dengan puas. Celine terjatuh di atas kasur yang empuk, senang seperti kerang. Tiba-tiba terlintas di pikirannya, tidak ada yang menguncinya di dalam penjara bawah tanah seperti protagonis asli. Dia bahkan tidak dilarang meninggalkan kamarnya. Dia mengira orang-orang yang terkurung di dalam ruangan menjadi depresi. Tidak mungkin dia tinggal di dalam ruangan. Dia mengambil pakaian jalan-jalannya. Ketika Celine membuka pintu kamar tidur, dia berhadapan langsung dengan Anna. Pengasuh itu mengangkat alisnya. Mau kemana? Yang mulia. Celine menjawab, hanya ingin udara segar. Rasanya seperti terkurung di dalam sana. Dia menjelaskan, lalu mengintip di balik bahu Anna. Dan melihat gerobak makanan, si pirang menghela napas lega. Tidak ada penjaga di pintu untuk menghentikan wanita itu melarikan diri. Hanya makan siang yang diantarkan oleh pelayan. Anna bertanya, apakah sang Archduchess ingin makan di sini? Dan dia mengatakan bahwa dia berencana untuk mendapatkan udara segar. Pelayan menyebutkan ada meja di ujung lorong.
memindahkan makanan ke sana akan sangat mudah. Selin tersenyum itu akan terasa seperti piknik pengasuh menata meja. Tetapi Selene tidak menyentuh apapun. Dia tidak tahu alat makan mana yang harus digunakan atau untuk apa. Saat ini, Ana bahkan belum memutuskan dari mana harus mulai mengajar. Yang mulia pelayan tidak mengharapkan hal yang berbeda. Mengingat bagaimana tuannya bersikeras, dia akan membawa seorang gadis sederhana tanpa komplikasi untuk sesaat. Ana bertanya-tanya, apakah dia bahkan perlu mengajar gadis yang hanya dimaksudkan untuk menjadi induk. Tetapi kemudian, dia memperhatikan betapa lembut dan baiknya tuan memperlakukan pengantin mudanya. Baru-baru ini, dia menemukan darah yang bukan dari hewan. Mungkin tuan telah melakukan hal yang terhormat untuk istrinya. Dia ingin seluruh istana berbisik bahwa sang Archduke dan Duchess Balia memiliki malam pertama yang sempurna. Sekarang, Ana berharap gadis itu bisa melunakkan sisi keras Archduke dan memperbaiki kehidupan bagi rakyat utara. Ketika Selene selesai makan, dia berbalik kepada pengasuh, bertanya apa yang perlu dia ketahui sebelum pergi berjalan-jalan. Mata Ana membelalak dia, tidak menyangka wanita itu ingin meninggalkan kastil. Sama sekali pelayan menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan wanita itu berkeliaran di luar sendirian. Dan tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Pada saat itu, Archduke sedang berpikir keras di studinya menderita karena janji yang telah dia buat untuk mengurung istrinya. Dia hampir saja mengungkapkan kepada istrinya bahwa dia menempatkannya dalam tahanan rumah tanpa alasan. Tetapi kemudian ragu, menganggap itu terlalu berlebihan. Fars panik dengan pemikiran bahwa Selena mungkin berpikir dia memperlakukannya seperti barang milik. Tetap saja itu bukan rahasia bahwa dia hanya ada untuk memberinya keturunan. Tetapi Archduke tidak bisa melakukan itu kepada istrinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia mengamuk ke jendela jantungnya, berdebar-debar melalui jendela. Pria itu melihat istrinya dan pengasuhnya menuju gerbang estate. Fars kehilangan kendali. Ana tidak bisa mengikuti wanita itu di tengah kerumunan. Dan istrinya mungkin akan melarikan diri. Dia berlari mengejar mereka. Tetapi perjalanan dari kastil ke istana akan memakan waktu. Wanita itu dan pengasuhnya tiba di alun-alun utama. Selena terpesona oleh pemandangan. Terkejut melihat betapa padatnya tempat itu, dia menyadari. Bahkan museum bersejarah tidak memiliki pemandangan seindah ini. Selena merenungkan bahwa kenyataan berbeda dari buku. Dalam beberapa hal penting, misalnya tidak seperti yang asli Fars, sebenarnya cukup santai. Dan kemarin, dia bahkan menawarkan untuk menggenggam tangannya. Mata si pirang membelalak. Hanya pasangan yang saling jatuh cinta yang melakukan hal seperti itu. Selena berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya. Suasana dingin dan ketat, suaminya tidak akan berubah. Dia memutuskan tidak peduli apapun. Dia akan mencoba terhubung dengannya. Meskipun memenangkan hatinya terasa mustahil. Dia duduk di tepi air mancur untuk beristirahat dan menawarkan tempat di sampingnya kepada Ana. Pelayan itu berterima kasih kepada nyonya dan melirik ke arah rumah, di mana sosok mengintai di sudut Fars. Terburu-buru berlari menaiki tangga kastil. Yakin istrinya berusaha melarikan diri, dia membayangkan menangkap istrinya dan menguncinya di kamar tidur mereka selamanya. Ketika Fars keluar dari kastil, dia melihat Selena dan Ana berjalan santai di halaman. Menikmati cuaca, dia mengutuk dirinya sendiri. Bertindak seperti orang bodoh. Takut Selena akan melarikan diri dari pengawasan anak kesatria kekaisaran itu, memberi pelayan sinyal rahasia untuk terus berjalan dengan nyonya. Seolah tidak ada yang salah. Pria itu mengikuti kedua wanita itu keluar dari estate, menunggu Selena melakukan kesalahan dan memberinya alasan untuk menguncinya. Tetapi tidak ada yang terjadi. Adipati Agung itu mendapati dirinya bertanya-tanya mengapa. Istrinya merasa gelisah, perlu mengubah suasana. Fars menyadari Selena tidak akan melakukan hal yang sembrono. Lebih baik dia menyelesaikan hari ini
Dia sudah membebankan semua pekerjaan kepada Jared. Saat dia meninggalkan alun-alun utama Adipati Agung itu, menerima anggukan dari orang-orang utara yang membungkuk dan membisikkan betapa terhormatnya mereka melihatnya. Dia tahu betul mereka berpikir dia adalah seorang tiran, lebih buruk dari iblis. Tetapi semua itu tidak penting sekarang. Satu-satunya hal yang penting adalah menjaga Selina dan Anna tetap terlihat. Mengamati dari bayang-bayang Fars, menangkap senyuman yang merekah di wajah istrinya. Dan sebelum dia menyadarinya, bibirnya sendiri melengkung ke atas. Setelah berjalan, Selina muncul dari mandinya. Mengomentari betapa sempurnanya hari itu, hanya tinggal makan malam yang harus dilakukan. Ketika ada ketukan di pintu, dia mengira itu Anna dengan gaun dan membiarkannya masuk. Wajahnya terpelintir dalam ketakutan. Saat Fars melangkah melalui ambang pintu, dia juga panik dan langsung meninggalkan ruangan, berpikir bahwa dia telah membawa hadiah di waktu yang buruk. Dia pikir dia memiliki cukup waktu untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Fars yakin istrinya yang muda akan membencinya sekarang, tetapi rasa salahnya terputus oleh suara Anna. Pelayan itu berdiri di sana dengan gaun dan makan siang untuk nyonya. Terlihat bingung, ada apa di sini? Tanyanya. Selena tenggelam dalam air matanya sendiri. Mentalnya mencela dirinya sendiri karena bereaksi begitu berani terhadap kedatangan suaminya. Dia mengira suaminya akan menguncinya di penjara bawah tanah. Pasti setelah ini pintu berderet terbuka lagi. Dan Selena mendengar langkah kaki mendekat. Tiba-tiba, sebuah selimut disampirkan di bahunya. Fars berkata lembut, "Kau akan terkena flu seperti itu." Dan dia berterima kasih padanya karena telah perhatian dan peduli. Dia tersipu tidak ada yang pernah memanggilnya baik sebelumnya dan bergumam bahwa dia akan menunggu di luar sementara. Dia berpakaian. Dia menambahkan bahwa dia ingin makan malam bersama Selena membeku dalam keterkejutan. Tidak ada rencana untuk makan bersama. Dalam skenario aslinya, dia menduga suaminya menunggu dia melakukan kesalahan agar dia bisa menguncinya tanpa rasa bersalah ketika si pirang tersenyum padanya. Selama sapaan mereka, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Sang Adipati Agung bertanya-tanya, ada yang tidak beres tentangnya. Menyadari bahwa dia adalah orang pertama yang menahan tatapannya. Begitu lama, lebih buruk lagi. Meletakkan kotak mewah di depan istrinya dan berkata, "Itu adalah hadiah." Ketika Selena membuka hadiah itu, kilauan permata berharga menyilaukan matanya. Selena sangat senang. Ini adalah hadiah pertamanya dari seorang pria. Dia menyadari tindakan dan kata-kata suaminya sangat berbeda dari skenario aslinya. Si pirang cantik itu tersenyum cerah. Pria itu sebenarnya bersikap manis, dan dia akhirnya memiliki harapan untuk hubungan mereka. Senyum sombong muncul di wajah Fars. Rencananya untuk menangkap istrinya dalam keadaan terbuka. Baru saja mencapai sasaran. Selena tidak menyadari bahwa suaminya sudah mengurus segalanya. Melaporkan nomor seri perhiasan ke toko gadai. Jika ada yang muncul, mencoba menjualnya. Para perhiasan akan segera memberitahu istana dan mendapatkan imbalan untuk itu. Selena akan tertangkap, mencoba menjual hadiah dari Adipati Agung, dan jika dia mencoba melarikan diri, akan ada alasan yang kuat untuk menguncinya. Lalu dia bisa memperlakukannya seperti barang. Sama seperti rencana awal yang diimpikan Wars tentang Selena yang melakukan penjualan, tertangkap dan menghabiskan sisa harinya dalam tangisan. Dia secara mental mengagumi hadiah pertamanya dan berkhayal tentang kebahagiaan mereka yang akan datang. Kehidupan pernikahan keesokan harinya. Wars melihat dari jendela kantornya saat istrinya dan pengajarnya pergi berjalan-jalan di luar perkebunan. Wars mengira hari ini adalah hari Selena. Akhirnya akan tertangkap. Mencoba melarikan diri, dia mencatat dalam pikirannya bahwa dia ingin menontonnya secara langsung dan merasakan bagaimana rencananya mulai terwujud. Jonathan mengamati saat Lord mengenakan jubahnya dan menyadari bahwa dia belum pernah melihatnya. Terlihat tidak pada tempatnya.
Vargas pergi berperang pada usia 13 dan telah mengenakan seragam militernya setiap kali dia keluar di depan umum. Sejak saat itu, letnan itu benar-benar senang melihat hati Lord. Akhirnya mencair setelah bertahun-tahun. Vargas bergegas mengikuti istrinya ke pasar, tetapi semua yang dia beli hanyalah bahan makanan dan beberapa aksesori Adipati Agung bingung mengapa istrinya membeli barang-barang tak berguna yang tidak akan membantunya melarikan diri. Dia menunggu sepanjang hari agar Selene menunjukkan warna aslinya. Tetapi dia hanya berkeliaran di antara kios-kios melihat barang-barang. Sang istri mengambil keranjang kecil dengan pita, dan sang suami berpikir itu tidak terlalu praktis. Untuk melarikan diri, dia terhenti di penjual sepatu, dan hati Varza melompat. Mungkin dia akhirnya akan mengambil sepatu sneakers untuk pelarian cepat. Tetapi si Pirang tidak memilih apapun. Adipati Agung marah. Bagaimana dia bisa begitu biasa dan tidak memiliki rencana sama sekali? Dia terus bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa istrinya bahkan pergi keluar? Jika dia tidak berniat membeli sesuatu yang mencurigakan, pria itu memperhatikan bagaimana mata Anna membesar. Pada kebaikan wanita itu, dia telah membagikan makanannya seolah-olah mereka setara. Selama istirahat camilan, Selene mengobrol dengan pelayan dan tersenyum lebar. Vars bingung mengapa adipati wanita itu tertawa begitu manis. Dia tidak melewatkan apapun sepanjang hari dan tidak ada yang tampak lucu. Gadis itu duduk di tepi air mancur menikmati makanannya, lalu angin dingin bertiup. Selin menggigil, dan pada saat itu dia teringat bagaimana Vars telah menyelimuti bahunya dengan selimut sehari sebelumnya untuk menjaga agar dia tetap hangat. Dalam cerita aslinya, Vars seharusnya sendirian. Tetapi di kehidupan nyata, dia bertindak sangat berbeda dengan istrinya. Dia ingat bagaimana dia juga merasa kesepian. Ketika dia berada di tubuh Jumi, dia menyadari pertemuan pasangan muda di dunia buku ini bukanlah kebetulan. Selin berseri-seri, berpikir bahwa pernikahan mereka pasti akan berhasil dan mereka akan hidup bahagia bersama. Malam itu, Wars berjalan menyusuri lorong dengan hadiah lain untuk istrinya. Mengingat bagaimana suasana menjadi canggung, terakhir kali dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak berarti dia tidak menikmati melihat istrinya dalam gaun tidurnya, tetapi dia akan tetap pada etika yang tepat. Sang Archduke memutuskan untuk tidak terburu-buru atau menerobos masuk ke kamar istrinya. Jadi dia terkejut ketika melihat Selin meninggalkan kamarnya Wars, mengira dia sedang menyelinap keluar, dan segera mengikuti istrinya. Penasaran kemana dia pergi dengan keranjang kecil itu. Dia terkejut ketika melihatnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Jadi dia melompat dari balkon ke koridor, memanjat pohon, dan menyelinap masuk ke kamarnya. Melalui balkon dengan tenang, Wars membuka pintu. Dengan napas terengah-engah dan mengundang sang Archduchess masuk, dia meminta suaminya untuk duduk bersamanya di sofa kecil di dekat perapian, lalu mengeluarkan beberapa apel dari keranjang dan memberikannya satu. Ketika dia melirik suaminya dari samping, dia menyadari bahwa dia terlihat seperti beruang kecil yang imut. Selin menjelaskan, dia melihat buah-buahan ini selama jalan-jalannya dan membelinya karena terlihat sangat lezat. Ketika Wars menggigit apel itu, dia tertawa kecil. Dia tidak pernah membayangkan seseorang bisa menggigit apel sebesar itu. Sekaligus dia membandingkan apel yang sudah digigitnya dengan miliknya, dan pria itu menjadi sangat terpengaruh. Mengatakan bahwa segala sesuatu tentangnya kecil, termasuk kakinya. Vars mendekati meja dengan langkah gugup di mana hadiah itu berada, dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk istrinya. Selin membuka kotak, melihat sepatu kecil yang imut dan ragu-ragu. Bertanya-tanya apakah dia bisa langsung mencobanya. Ujung rok menyeret, jadi Vars menawarkan untuk membantu dia melepas sepatu dari kakinya dan menyadari bahwa kakinya, pergelangan kaki dan lengkungnya sebenarnya kecil. Selin merasakan tangan kuat Vars dan terkejut dengan betapa besarnya telapak tangannya pria itu. Membantunya mengenakan sepatu baru
dan bertanya, apakah ini pas sang Archduke tegang menyadari bahwa dia sudah kehilangan akal sehatnya. Melihat senyumnya yang imut Fars, mengira istrinya yang baru pasti akan kabur. Sekarang dia memiliki sepatu yang nyaman. Dia ingat bahwa dia tidak memiliki ikatan di utara. Dia bertanya-tanya, apakah dia membencinya begitu dalam hingga lebih memilih membeku dan mati. Dia menatap wajahnya, bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa menatapmu tepat di mata? Senyumnya yang begitu tulus dan masih ingin kabur. Dia mengambil apel dan menyatakan, ini enak. Bagian-bagian harus diselesaikan. Sang adipati melemparkan diri di samping istrinya, dan dia mendekat. Dia bertanya-tanya, mengapa Selin tersenyum begitu banyak? Setiap kali dia melihatnya, dia tiba-tiba menyadari. Dia berencana untuk menghabiskan malam dan segera memerintahkannya untuk meninggalkan kamarnya. Saat si Pirang meninggalkan ruangan sang adipati, mulai berpikir, mempertanyakan dirinya sendiri. Apa yang sedang dia lakukan? Fars bingung mengapa dia tidak mengikuti rencananya untuk menjebaknya, menguncinya, dan memperlakukannya seperti barang milik. Fars mengakui pada dirinya sendiri bahwa jika Selena benar-benar melarikan diri, dia tidak akan bisa menahan kemarahannya lagi. Dia memperhatikan Selena meninggalkan jubahnya di sofa. Memegang jubahnya di tangannya, dia menyadari dia bahkan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan dengan Selena atau bagaimana menangani hubungan mereka. Gadis itu membanting pintu kamarnya dalam kepanikan dan mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan sang adipati? Si Pirang berpikir, tidak heran mereka menyebut Fars Monster dalam buku itu. Penderitaan karakter utama bukan hanya untuk pamer. Selena terus bertanya-tanya, mengapa 3 malam telah berlalu, dan plot cerita aslinya masih belum dimulai. Dia mengakui bahwa dia dulu suka bagaimana Fars sopan dan berbudaya, tidak menguncinya di penjara bawah tanah, tetapi sekarang mulai membuatnya merasa cemas. Dia mulai berpikir, jika tidak ada yang terjadi, mungkin ada yang salah dengan dirinya, atau cara dia bertindak. Selena menyadari buku itu hampir tidak memberikan karakter utama. Kepribadian dia hanya sekadar kanvas kosong. Dia menyimpulkan bahwa dalam buku-buku, Selena hanyalah tipe pahlawan wanita romansa komedi yang cantik. Mungkin sang adipati mengunci istrinya yang menawan karena cemburu. Si Pirang menyimpulkan bahwa dia terlalu pemalu dan ragu-ragu di sekitar sang adipati. Itulah mengapa semuanya berjalan tidak sesuai rencana. Dia memperhatikan kamar sang adipati memiliki suasana yang sempurna untuk ciuman pertama mereka. Selin berpikir dia ingin mengesankan suaminya pelukan ciuman dan semua hal memegang tangan. Dia tidak bisa percaya bahwa pria itu tidak merasakan apa-apa. Mungkin tidak mengerti bagaimana cara berpikir pria, belum pernah berada dalam hubungan yang nyata. Kau tahu, Selene menatap sepatunya. Mengingat takhayul lama itu, berikan sepatu kepada kekasihmu dan dia akan pergi. Dia menyukai hadiah itu, tetapi bertanya-tanya, apakah suaminya sedang memberikan petunjuk? Seharusnya dia pergi berlibur keesokan harinya. Jonathan masuk ke kamar Archduke. Tuan, ada seorang pria di sini. Dia mencari Selin, kata letnan. Pria itu mencari tunangannya yang hilang dari Kimolin Selatan. Mereka belum resmi menikah, tambah Jonathan. Tetapi mereka telah mengucapkan janji. Tuhan bertanya, apakah tanah sudah cukup mencair? Jonathan tersenyum. Dia kembali dan ingin mengubur pendatang baru itu. Archduke mengangkat bahu. Tidak mengejutkan. Jika aku menemukan dia cantik orang lain, mungkin juga. Tuhan bertanya di mana pria itu. Cinta membawa ke sini, kata Archduke Fars. Aku ingin bertemu dengannya sendiri dan melihat apa yang terjadi. Suatu hari, 2 pekerja sedang mengobrol. Lady Selin baru saja menikah. Si Merah terkejut dan bertanya kepada temannya, di mana itu terjadi? Temannya berkata di suatu tempat jauh di utara. Dia mengira itu masuk akal, karena seseorang yang begitu mulia tidak seharusnya terjebak di kota kecil, pikir si Merah. Selena benar-benar pantas mendapatkan kehidupan mewah dan indah. Tetapi dia meragukan, apakah dia benar-benar bahagia.
Jadi dia memutuskan untuk pergi mencarinya dan melihatnya untuk terakhir kalinya. Anak buah Archduke melacak pria yang datang dari selatan dan menyeretnya ke kastil Archduke turun ke penjara, di mana anak yang terobsesi dengan Selena itu terkurung. Dia memberitahu anak buahnya untuk mulai, dan mereka menuangkan sebotol belladonna ke tenggorokan si merah. Racun itu perlahan-lahan menghanguskan otaknya dan memaksanya untuk mengungkapkan kebenaran. Fars menginterogasi si merah tentang hubungannya dengan Selena. Dia berkata, dia sangat cantik, dan dia akan melakukan apa saja. Untuknya, dia mengakui bahwa mereka saling jatuh cinta. Dan bersumpah untuk tidak pernah berpisah, Archduke keluar dari penjara dengan marah. Dan Jonathan menyadari bahwa dia harus menenangkan kemarahan bosnya. Letnan memutuskan satu-satunya cara untuk mencegah Archduke meledak adalah dengan pengawasan sepanjang waktu. Tiba-tiba Archduke berhenti dan memberi perintah untuk membebaskan anak itu, tetapi mengarahkan jalannya melewati teras. Pada saat yang tepat itu, sang Archduchess sedang berjalan-jalan di halaman sambil mengamati kupu-kupu yang berterbangan di atas pagar properti. Anna menjelaskan bahwa itu karena tidak ada bunga di sini. Jadi kupu-kupu hanya mengejar tempat yang lebih baik. Dia berkata, rasanya sangat mirip dengan hidupnya sendiri. Selalu terlempar ke dalam berbagai situasi dan harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Gadis itu diam-diam menyemangati kupu-kupu itu dalam perjuangannya untuk kehidupan yang lebih baik. Bersumpah, dia juga akan mengejar kebahagiaannya sendiri. Sang Archduke melangkah ke teras dan melihat istrinya yang sedang melamun. Dan tiba-tiba tidak bisa mengerti mengapa dia terlihat begitu menawan, menahan tatapannya seperti itu. Dia berpikir siapapun yang melihatnya mungkin merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Terpesona. Dia bertanya-tanya, bagaimana jika pria itu, yang bahkan bukan ayahnya, tidak menjualnya? Dia bisa saja bersama keluarganya, menjalani kehidupan normal dia. Seharusnya dibesarkan seperti seorang putri. Sekarang cukup dewasa untuk menikah dan memiliki anak-anaknya sendiri. Fars membayangkan wajahnya, membisikkan kata-kata manis kepada seorang bajingan. Kemarahan pria itu langsung memuncak. Dia akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Hanya untuk bersenang-senang dia punya ide. Membunuh pria yang terobsesi dengan istrinya tepat di depan matanya. Fars bertanya-tanya, apakah istrinya akan meratapi pria yang mati itu? Ketika dia melihat tubuhnya, dia memutuskan untuk menghancurkan tulang pria itu dan membuangnya kepada anjing liar. Pikirannya yang gelap terhenti ketika Selena menyela, menanyakan apakah sepatu baru itu pas sang Archduke mendinginkan diri sambil menggerutu. Dia tidak peduli dengan mode, tetapi bahkan dia bisa melihat sepatu kulit itu tidak cocok dengan gaun yang dia kenakan. Dia mengucapkan terima kasih padanya. Sepatu itu jauh lebih nyaman daripada yang dia harapkan. Dia berpikir itu tidak cukup untuk benar-benar melarikan diri. Kamu perlu berlari secepat mungkin. Selena bertanya dengan kesal. Apakah suaminya akan pergi kemanapun bersamanya? Dia memperjelas tempat manapun akan cocok selama mereka pergi bersama sang Archduke. Menyatakan itu tidak mungkin karena istana dalam akan ditutup hatinya terjatuh. Dia tidak pernah membayangkan penahanannya akan datang. Begitu, tiba-tiba Selena bertanya, apakah kastil akan ditutup bersamanya? Tetapi Fars menjelaskan itu adalah langkah yang diperlukan, yang hanya berlangsung selama seminggu. Pemuda itu meyakinkan mereka bahwa setelah itu, mereka pasti akan menghabiskan waktu bersama. Mungkin pergi berkuda, Selena dengan gembira mengucapkan terima kasih dan menghela napas lega. Dia tidak akan dikurung pria itu. Berpikir istrinya akan kecewa hari ini. Lalu tersenyum jahat, berpikir itu bukan masalah besar. Dia tidak berencana untuk membagikannya dengan siapapun. Dia menyimpulkan lebih baik bagi Selena untuk merasa sedih, depresi, dan kehabisan tenaga. Tetapi bersamanya daripada dengan orang lain, sang Adipati Agung memutuskan dia tidak akan pernah membiarkan istrinya memberikan sedikit hatinya kepada orang lain.
terutama bukan kepada seseorang yang masih hidup. Yang haus darah Fars membayangkan kekasihnya menyaksikan kematian pemuda itu. Pemuda itu menyadari dia perlu beralih ke sesuatu yang positif untuk menenangkan diri. Dia teringat ingin membawa istrinya ke level hutan labirin untuk menunjukkan danau dan malam berbintang yang menakjubkan. Langit malam di atas hutan itu terkenal karena keindahan dan kejernihannya. Selena pasti akan menyukainya. Si Pirang menyatakan dia tidak bisa menunggangi. Dia bahkan belum pernah duduk di atas kuda sebelumnya. Fars mengatakan itu aneh, dan gadis itu membalas, bertanya apakah semua wanita bangsawan di sini adalah ahli berkuda. Saat mereka berdebat, seorang pria melangkah ke teras. Dia baru saja dibebaskan dari penjara. Dia memberitahu Celine bahwa dia telah melakukan perjalanan jauh untuknya dan memohon agar dia melihatnya. Tetapi dia panik. Dia tidak memiliki ingatan tentang pria berambut merah itu. Dari cerita aslinya, sang adipati wanita langsung mengatakan dia tidak mengenalnya dan bersembunyi di belakang punggung suaminya. Pria yang dibebaskan itu mengakui dia mengerti. Lagi pula, dia sudah menikah. Jadi dia bahkan tidak bisa mendekati atau memeluk kekasihnya. Si berambut merah bingung. Bagaimana Celine bisa mengubah sikapnya begitu cepat? Gadis itu menuntut siapa kamu. Dan Fars menjawab, aku tahu kalian berdua adalah kekasih. Kalian berjanji untuk bersama selamanya di dalam pikirannya. Pria itu mengakui bahwa ketika sang adipati wanita bersembunyi di belakangnya, dia berpikir dia akan menamparnya untuk kekasih lamanya. Fars tersenyum berpikir bagaimana Celine bersembunyi, karena takut dia tidak memiliki perasaan sama sekali untuk pria ini. Dia bangga istrinya memilihnya saat itu, menggeram kepada para prajurit untuk menangkap pria itu di tempat. Tiba-tiba gadis itu jatuh berlutut. Menyadari semuanya memiliki tujuan. Dia tersadar, jika suaminya tahu masa lalunya, maka pertemuan dengan pria penjara itu bukanlah kebetulan. Si Pirang menyadari suaminya mengatur semuanya. Hanya untuk menguji reaksinya ketika Celine mulai terisak. Fars bertanya ada apa, dan dia berteriak, kamu ingin memamerkanku kepada pria lain? Fars mengatakan dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Tetapi sang adipati wanita tidak percaya. Dia menyatakan itu adalah kebohongan. Sang adipati harus mengakui bahwa pria ini ingin melihat wajah kekasihnya untuk terakhir kalinya. Gadis itu menambahkan air mata pada teriakan yang menuntut untuk tahu. Jika suaminya berencana memperlakukan semua orang seperti ini yang ingin melihatnya, dia menyarankan untuk memasang potret raksasa dirinya di gerbang kastil. Dia menjelaskan, dia melakukannya karena anak itu mengklaim mereka adalah mantan kekasih. Selena marah bagaimana suaminya bisa begitu percaya pada anak itu. Tetapi Fars berkata, dia telah memaksa anak itu minum serum kebenaran. Fars memerahal serum kebenaran seharusnya tetap rahasia. Tetapi kepercayaan dalam pernikahan dipertaruhkan. Dia menjelaskan ada minuman khusus yang orang minum. Untuk mengatakan kebenaran mutlak tentang segalanya, si Pirang sekarang menyadari mengapa suaminya percaya pada cerita anak itu. Dia bertanya-tanya, berapa banyak hal aneh yang ada di dunia buku ini. Dia mempertanyakan, apakah dia begitu tak acuh terhadap suaminya, sehingga dia membiarkannya bertemu mantannya. Fars bertanya-tanya, mengapa istrinya tidak berhenti menangis? Jika terus berlanjut itu akan merusak kesehatannya. Beberapa hari setelah pertengkaran, Selena mengunci dirinya di kamarnya dan menangis. Bars tenggelam dalam kesedihan tanpa henti. Jonathan merasa kasihan pada tuannya yang tidak menyadari ketertarikan tersembunyi pada yang mulia. Dia mengingatkan tuannya bahwa dia telah mengabaikan suara dari kamar istrinya selama beberapa hari dan belum memeriksanya. Letnan menjelaskan kepada tuan bahwa dia terjebak dalam suasana hati negatif. Dia memberitahunya bahwa pengasuh-pengasuh sedang membicarakan bagaimana sang nyonya tidak makan dengan baik belakangan ini. Fars berkata, itu bukan masalahnya dia.
bukan pelayannya ironi. Tidak lama setelah itu, dia berdiri di depan pintu istrinya, sambil membawa nampan vas mendengar campuran kutukan dan keluhan. Dari balik pintu bertanya-tanya, apakah istrinya benar-benar menderita karena pertemuan kembali dengan mantan. Dia berpikir mungkin lebih baik jika kutukan itu ditujukan padanya daripada pria dari penjara. Vas melangkah masuk melihat istrinya dan berpikir dia lebih baik menerima air mata dan penderitaan itu sendiri. Selena dengan cemberut bertanya, mengapa dia datang? Dia berkata, dia membawakan sup untuknya. Vas mencatat dia belum makan atau meninggalkan kamarnya untuk waktu yang lama. Dia bertanya, apa bedanya baginya? Mengapa itu penting? Dia ingin tahu mengapa dia menangkapnya saat dia jatuh, mengapa dia memegang tangannya dan membantunya berjalan. Sang Putri Agung mengingatkannya tentang semua hadiah perhiasan sepatu dan bertanya, untuk apa semua itu? Dia berteriak bahwa tindakan mulianya tidak berarti apa-apa dan menyimpulkan bahwa dia hanya tidak mengerti pria. Sang Pangeran Agung terdiam sejenak, lalu berkata bahwa gerbang istana sudah terbuka sejak lama. Dia mengingatkannya tentang janjinya untuk menunggang kuda bersamanya. Dia bertanya, kapan dia berencana untuk pergi berkuda? Dan pria itu berkata, sekarang, beberapa jam kemudian. Dia berdiri di kandang Pangeran Agung, sangat marah pada suaminya. Karena bahkan tidak memberinya waktu sejenak. Dia tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa begitu, tidak berperasaan, dan tidak mengucapkan satu kata pun yang baik kepada seseorang yang sedang menangis, terisak. Tetapi Vars tidak menyadari bahwa Selena marah, meskipun dia berpikir dalam hati bahwa pakaian itu terlihat sangat bagus di dirinya. Mereka berdiri terpisah. Sang Putri Agung marah, Sang Pangeran Agung melamun tentang perjalanan romantis berkuda jika Selena tidak bisa berkuda. Bagaimana dia bisa bersenang-senang di kampung halamannya? Mungkin semua orang di sana sedang berburu dan menunggang kuda, dan yang mereka butuhkan hanyalah untuk memiliki seorang anak. Jadi dia mengira istrinya menyimpan sesuatu kenyataannya. Dia tidak tahu seluruh cerita tentang masa lalunya. Jika mereka tahu tentang masa lalunya, saat itu Jonathan tidak akan pernah memilihnya untuk menjadi Lord atau membawanya ke kastil Vars. Bersyukur, segalanya berjalan seperti yang terjadi. Dia masih berakhir dengan Selena yang luar biasa. Sang Pangeran Agung mengambil kendali kuda putih, membawanya kepada istrinya, dan berkata, naiklah. Selena berargumen bahwa sudah ada beban di kuda dengan pelana dan semua perlengkapan itu. Dia berkata, kuda itu bahkan tidak akan bergerak dengan dirinya di atasnya. Vars hanya tertawa. Dia memberitahunya bahwa kuda itu bisa membawa 5 orang sepertinya, dan secara mental memanggilnya kelinci. Selena melihat kuda itu dan berpikir, wow, itu besar dan menakutkan dari dekat. Dia yakin dia tidak bisa bertahan lama. Kudanya akan melemparkannya dan dia akan mati. Dalam kepanikan, Celine memohon kepada suaminya untuk membatalkan perjalanan berkuda. Dia tidak bisa mengatasi ketakutannya dan naik. Dia menyarankan untuk mulai berlatih di kuda yang sama. Bersama-sama, dia berpikir suaminya memberinya lampu hijau, mengisyaratkan bahwa dia siap untuk menggoda, tetapi dia khawatir dia salah membaca isyarat Vars dan melompat ke kesimpulan lagi. Vars mengambil tangannya dan mengangkatnya ke atas kuda, memberitahunya untuk menggenggam kendali dengan erat dan menancapkan sepatu botnya ke dalam sanggurdi. Pria itu duduk di sampingnya dan menyatakan, kita akan pergi, ayo naik. Saat mereka berjalan-jalan, dia menyadari bahwa dia mulai merasa dingin setelah semua pria terkuat dalam cerita ini ada di sampingnya. Dia mulai berpikir, jika Vars adalah pria utama, maka aku adalah wanita utama. Tetapi Vars tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana hanya selembar kain tipis yang memisahkan mereka. Dia mencatat dalam pikirannya betapa dekatnya tubuhnya dengan tubuhnya. Dia menyukai aroma rambutnya dan betapa sempurnanya punggungnya terlihat. Dia terkesima. Bagaimana punggung seseorang bisa seimut ini
ketika Jonathan memuat kereta. Anna berjalan mendekat dan bertanya kemana letnan akan pergi. Dia berkata, Tuhan telah mempersiapkan mereka untuk Lavaleberg malam ini. Gadis itu menyadari, pergi ke sana di malam hari adalah omong kosong total. Dia mengumumkan bahwa mereka perlu berangkat tengah malam, agar kereta bisa sampai di sana sebelum matahari terbit. Anna berbisik bahwa letnan lambat menangkap maksud, tidak heran dia masih lajang. Jonathan berpikir ada kebenaran dalam kata-katanya, tetapi Tuan telah memberikan perintah yang berbeda. Pria itu bertanya-tanya, apakah dia harus mengikuti nasihatnya atau mengikuti perintah Tuan? Dia mempertimbangkan pro dan kontra, memutuskan untuk mengikuti rencana Anna. Lebih baik untuk semua orang. Dan secara mental, meminta maaf kepada Tuan Fars, berkata, aku bilang kepada Jonathan untuk menjemput kami di malam hari. Tetapi pasti ada yang salah. Selena menjawab, tidak masalah. Hutan ini nyaman dan hangat. Sang Archduke meminta istrinya untuk mendekat agar lebih hangat. Dia diam-diam berterima kasih kepada letnan. Karena terlambat, Selena mengamati api, mengingat bagaimana semua ini mengarah pada malam api unggun romantis ini. Gadis itu duduk menyamping di pangkuan suaminya karena dia tidak bisa menunggang sendiri. Fars dan Selena tiba di sebuah rumah kayu yang menawan pria itu membantu istrinya turun dari kuda dan menyarankan barbeque untuk makan malam. Sang Archduke menawarkan anggur, alkohol menghangatkanmu. Pria itu bertanya kepada istrinya, apakah dia pernah mencoba alkohol? Dan dia tertawa karena dia mengingat kehidupan masa lalunya. Julie adalah seorang party animal total. Bisa menghabiskan 3 botol minuman keras dalam sekejap. Gadis itu berkata, dia tidak menyukai anggur karena itu membuat tenggorokannya terbakar. Jadi sang Archduke menawarkan whisky. Celine berkata, dia belum pernah mencoba whisky. Sebelumnya di rumah, dia hanya menyesap anggur dengan kadar alkohol rendah dari daerah Lafayette. Karakter utama sangat menyukai whisky tersebut di dunia ini dan sudah meminum gelas ketiganya. Pria itu berkata, dia berharap dia membawa busur dan panahnya. Karena hutan ini dipenuhi dengan makhluk kecil, dia bertanya kepada istrinya, apakah dia suka berburu? Celine bertanya-tanya, apakah Fars telah memiringkan kepalanya dengan tepat untuk sebuah ciuman? Dia berpikir dalam hati bahwa semuanya selaras dengan sempurna untuk pertama kalinya, suasana romantis. Suasana hati suaminya yang baik. Celine selalu ingin ciuman pertamanya dalam keadaan sadar, tetapi dia pikir sudah terlambat. Sekarang dia melompat dan berteriak tentang mencintai berburu, lalu segera kehilangan keseimbangan dan merasa bingung. Mars menangkap istrinya dan memutuskan dia tidak bisa menahan minum dia. Menatap Celine yang tertidur di pelukannya dan menyadari dia telah banyak berubah. Setelah pernikahan, sang adipati berpikir, istrinya yang baru telah berubah menjadi penyihir. Jika tidak, mengapa dia terus merasa seperti berada di bawah sihir Fars, melangkah ke kabin dan bertanya-tanya, jika dia adalah penyihir, di mana Celine yang sebenarnya dan bisakah dia menemukannya? Selina menggumam dalam tidurnya bahwa dia kedinginan. Dan pria itu berpikir istrinya pasti seorang penyihir. Dia sudah mengenakan rompi dan jubahnya. Pria itu terkejut bahwa penyihir kecil yang licik ini bisa melakukan ini padanya. Pagi mulai menyingsing, tetapi pria itu tidak bergerak sedikit pun. Dia menyalahkan semuanya pada istrinya yang sedang mengganggunya. Sekarang, bahwa dia adalah penyihir, dia membayangkan penyihir cantik yang tak terhentikan, merobohkan seluruh kekaisaran. Sang adipati bertanya-tanya, seberapa cepat dia akan menghabisi manusia biasa. Seperti dirinya, dia memutuskan mereka harus cepat menemukan Selena, yang normal yang lama. Tiba-tiba, suara terdengar, dan Fars menyadari, Jonathan akhirnya muncul. Ketika Selena terbangun, ruangan itu kosong, dia panik. Berpikir suaminya telah meninggalkannya dalam kepanikan. Dia bergegas ke lorong dan mendengar suaminya berbicara dengan bawahannya. Sang adipati memerintahkan dia
untuk menggali semua informasi tentang penyihir dan dukun utara. Jonathan bertanya mengapa tuannya begitu terobsesi dengan hal-hal aneh. Fars berkata, dia curiga pengantin wanita telah ditukar pada hari pernikahan mereka. Jadi mereka harus menemukan Selina yang sebenarnya Jonathan membalas bahwa itu tidak mungkin. Tidak ada pelanggaran di istana dalam pada hari pernikahan mereka. Sang tuan menjawab, jiwa telah berubah, bukan tubuh dan tebak. Selina yang sebenarnya mungkin terjebak dalam tubuh lain gadis yang mengintip itu mengeluarkan suara kecil dan tertangkap. Gadis itu sudah melihat Letnan Jonathan berkali-kali sebelum pernikahan. Tetapi dia selalu bertindak seolah-olah mereka adalah orang asing. Suatu hari dia duduk di kereta, berpikir semuanya sia-sia. Sekarang bahwa rahasianya telah terungkap. Si Pirang menyadari Fars telah menangkapnya ketika dia tidak mengenali Jonathan. Lagi pula Selin dari buku seharusnya mengenalnya. Dia bertanya-tanya hukuman apa yang akan dia hadapi karena berpura-pura menjadi sang adipati, entah itu penyiksaan yang kejam atau pemenggalan. Karena itu adalah pilihan yang cepat dan kurang menyakitkan. Dia memberitahu dirinya sendiri bahwa itu tidak mengejutkan. Jika seseorang salah mengira seorang istri yang tiba-tiba berubah menjadi mata-mata, mungkin suaminya sudah curiga dan mengujinya sepanjang waktu. Saat dia membawa orang itu dan menyebutnya mantan kekasihnya, Selin bertanya-tanya, apakah benar-benar sulit untuk menjalani kehidupan keluarga yang tenang dan berbagi momen dengan suaminya? Gadis itu memutuskan, bahkan di sarang harimau, ada jalan keluar, jadi dia tidak bisa menyerah dan harus memikirkan rencana. Fars mengamati sang adipati gelisah dan mondar-mandir di tempat duduknya. Dia berpikir, penyihir itu semua tentang kepercayaan diri, tetapi melihat Selin yang palsu adalah hal yang lucu. Selama perjalanan kereta burung, gagak bertengger di atap, kemudian tiba-tiba mereka terbang. Seolah-olah atas perintah burung-burung itu berkerumun ke arah pria berambut ungu. Dan dia membisikkan kepada mereka seolah-olah mereka benar-benar bisa memahaminya kan? Kemudian seorang asing yang mengenakan tudung masuk ke ruangan dan bertanya bagaimana keadaan. Pria itu memberikan jawaban netral, lalu orang yang bertudung itu berharap peran akan dimainkan dengan benar. Pria yang mengenakan hoodie itu sangat tertekan, mengatakan bahwa dia benar-benar mengerti dan bertanya, apakah tidak ada cara untuk melakukan sesuatu tentang itu? Tiba-tiba, seseorang memanggil pria berk hoodie itu Rowan dan memberitahunya untuk tenang. Tidak peduli bagaimana perasaannya, dia memberitahu Rowan yang cemas untuk tidak khawatir bahwa dia dan Vincel akan menangani semuanya. Dan Vincel membiarkan seekor gagak terbang keluar dari jendela. Fars berpikir pertama-tama dia harus berpura-pura bodoh dan bertindak seolah-olah dia tidak melihat sesuatu yang aneh dengan istrinya. Jika dia menyadarinya, dia akan melarikan diri. Sang adipati menunjukkan kedua, tidak ada informasi tentang jiwa ini yang telah mengambil alih tubuh Selena. Dia menyadari jika jiwa kriminal itu melarikan diri dan kembali ke tubuh lamanya, melacaknya akan menjadi mustahil. Sang archiduke memutuskan bahwa dia harus berhenti mendorong istrinya untuk berlari dan hanya mengurungnya untuk selamanya. Pria itu merangkum sampai dia menemukan cara untuk menjebak jiwa. Dia harus melepaskan ide untuk memprovokasi istrinya dalam masalah. Satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan adalah bersikap baik dan bekerja sama dengannya. Pada saat itu si Pirang sedang berpikir bagaimana meyakinkan Fars untuk benar-benar mencari Seleni yang asli. Dia mendapatkan ide untuk memberitahu pria itu bahwa istrinya tidak berubah sedikit pun. Dalam novel dan drama yang ditonton, Yumi karakter selalu menggunakan kartu kehilangan ingatan. Sebagai trik sulap, dia tidak tahu kapan suaminya mulai curiga. Tetapi dia merasa perlu meningkatkan kemampuan aktingnya. Untuk sementara, dia memutuskan untuk memberitahu suaminya bahwa dia tidak bisa mengingat apapun dari malam pernikahan pertama mereka. Saat kereta meluncur, kedua pasangan sudah merencanakan langkah mereka selanjutnya.
Selina menyadari kereta menuju arah yang salah dan Fars menjelaskan bahwa mereka harus mengganti kuda. Jadi rutenya berbeda, dia khawatir suaminya lapar. Dia bahkan belum sarapan dan memberinya sekeranjang makanan yang sudah disiapkan. Pria itu tersentuh oleh perhatian tulus istrinya, tetapi menolak keranjang yang ditawarkan. Kereta berhenti di sebuah kota yang ramai dan bising. Selina menghela napas kagum, mengatakan bahwa Perry pasti tinggal di sini. Sang archiduke terkejut. Apakah Selina benar-benar belum pernah melihat kota yang begitu padat sebelumnya? Dia mengira penyihir yang mengambil alih istrinya pasti tinggal sendirian di tempat terpencil. Dia menangkap suaminya yang memberinya tatapan sinis. Seolah-olah dia adalah semacam penipu. Kereta meluncur lagi, dan si Pirang memutuskan untuk mengurangi ketegangan dengan bercanda bahwa seluruh tubuhnya kaku dari perjalanan panjang. Karakter utama bercanda. Apakah kamu pikir bokong kuda sakit dari perjalanan panjang ini? Pada saat yang sama, dia secara mental menepuk dahinya. Dia mengucapkan omong kosong total ketika kereta berhenti. Jonathan memberitahu Tuan bahwa mereka telah mencapai tempat yang dia sebutkan. Fars keluar dari kereta. Sang Archduchess mengira suaminya akan segera memberitahu sopir untuk membawanya kembali ke kastil. Tiba-tiba, dia berbalik menawarkan tangannya kepada istrinya dan berkata, "Saatnya keluar." Hati Selina melakukan tarian bahagia kecil, tetapi suaminya mengumumkan dia ingin membawanya ke restoran sekarang. Juga dia menjelaskan dia mungkin akan kelaparan sebelum perjalanan selesai. Si Pirang terkejut ketika suaminya melepaskan tangannya. Saat dia membantunya keluar dari kereta, dia meraih tangan suaminya lagi dengan jari-jarinya yang kecil. Gestur manis yang kecil itu membuat jantung Fars berdebar, tetapi dia tetap tenang dan terus berjalan dengan mantap. Selin merasa senang memikirkan semuanya. Terlihat seperti kencan, bergandeng tangan berjalan berdampingan. Dia menyerap dekorasi restoran mewah itu, pengaturan meja yang elegan, dan sangat menikmati makanan lezatnya. Satu-satunya hal yang membuatnya gelisah adalah ekspresi murung di seberang meja. Seharusnya dia lebih perhatian padanya. Setelah malam tadi dia menyesali telah mempermainkan suaminya. Tetapi dia tidak punya pilihan. Gadis itu teringat rencana amnesianya dan bertanya pada Fars, "Jadi siapa kita?" Satu sama lain terkejut. Sang Archiduke hampir tersedak, dan Selin menduga mereka pasti sudah menikah. Dia menyimpulkan itu karena dia datang ke kamarnya, memberinya hadiah dan pergi berkuda bersamanya. Pria itu bilang dia salah besar, dan Selin membalas, "Lalu jelaskan dengan benar." Selin bergumam, "Aku harus bertanya karena aku kehilangan ingatanku." Maaf, sang Archiduke berpikir, membiarkan sisi penyihirnya muncul akan merusak segalanya. Jadi, dia berpura-pura dulu. Dia memberitahunya apa yang ingin didengarnya dan mengonfirmasi bahwa mereka sudah menikah. Fars bertanya, "Apa ingatan pertama yang kamu miliki tentang kita bersama?" Selena berkata, dia tidak bisa mengingat tanggal pastinya, tetapi dia ingat pria muda yang menarik tirai dan memerintahkannya untuk tidur. Sang Archduke menjelaskan, dia tidak ingat apapun sebelum pernikahan atau pernikahan itu sendiri. Tambahnya, ingatannya hanya dimulai dari malam pertama pernikahan mereka, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Si Pirang terkejut, dan Fars menjelaskan bahwa itu adalah pernikahan yang praktis. Mereka telah sepakat untuk berhubungan fisik pada hari ke-10. Fars merasa lucu melihat reaksinya ketika dia memberitahunya bahwa besok adalah hari ke-10 pernikahan mereka. Si Pirang duduk di kereta. Berpikir dia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia telah membaca bahwa Archduke adalah monster, tetapi tidak pernah mempercayainya. Sampai sekarang, dia pikir kali ini dia pasti akan kehilangan akal. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia pikir dia sudah mengalami momen terburuk dalam hidupnya. Sepertinya dia salah. Fars mengamati istrinya, bertanya-tanya, apakah dia masih terkejut. Dari pembicaraan mereka baru-baru ini, dia mempertanyakan mengapa gadis itu tidak tahu tentang hubungan pernikahan. Tetapi yang tertransfer ke tubuh wanita yang sudah menikah
Sang adipati menyimpulkan bahwa penyihir itu ceroboh. Tidak mempersiapkan dengan baik, pemuda itu memutuskan dia ingin memberikan pelajaran kepada penyihir sombong itu. Jadi dia siap untuk menjelajahi setiap inci tubuh Celine malam berikutnya. Celine memutuskan dia perlu mabuk untuk bertahan. Malam itu, masalahnya dia tidak tahu di mana, dapur kastil atau toko anggur kota. Jadi mereka memilih pasar karakter utama mengenakan jubah perjalanannya. Berharap tidak ada yang menyadari, dia menyelinap keluar hanya untuk mengambil sedikit alkohol dan langsung kembali. Saat dia berjalan di lorong, dia bertanya-tanya, apakah suaminya akan menganggap perjalanan pasar ini sebagai tindakan pembangkangan? Jika dia menemukan, dia terus meyakinkan dirinya bahwa dia pada akhirnya akan akur dengan Fars dan berhenti stres tentang itu selamanya. Sementara itu, Fars merasa puas. Dia akhirnya berhasil mendapatkan sesuatu yang istimewa. Dia mendapatkan jimat pasar gelap yang menggabungkan jiwa dengan tubuh. Awalnya digunakan untuk penyembuhan. Itu menyimpan jiwa dan dapat menyembuhkan luka fisik. Sekarang hanya psikopat yang menggunakannya. Efek samping yang mematikan membuatnya terlalu berisiko. Masalahnya, jika terikat padanya, kamu mungkin mati sebelum tuanmu. Fars telah bersumpah untuk memastikan istrinya tidak mati lebih dulu. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Pemuda itu mendekati kamar istrinya dan memperhatikan keheningan yang aneh. Dia mengetuk dengan ragu, mengira adipati wanita tidak menjawab karena dia sedang tidur. Ketika VAR mulai mengetuk lebih keras, Ana tiba di kamar nyonya. Dia menyaksikan saat adipati yang marah mengeluarkan perintah untuk menutup seluruh properti. Sementara itu, Celine bertemu dengan seorang pria berambut ungu di pasar. Dia menggenggam pergelangan tangannya dan menatapnya dengan tajam, lalu meminta maaf, mengatakan bahwa dia salah mengira Celine sebagai orang lain. Tepat saat itu, tentara adipati berlari melalui kota. Pejalan kaki menyebar dari jalan Fars, mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Cari setiap sudut untuk Selena, jika perlu bakar seluruh malam. Pikiran adipati berputar. Apakah istrinya benar-benar membenci bersamanya sebanyak itu, sampai-sampai dia melarikan diri? Pria itu berpikir dia seharusnya bisa menunggu sedikit lebih lama. Maksudnya dia sudah bertahan selama 10 hari, pikirnya. Pilihan lain. Adipati wanita adalah mengatakan sesuatu apa saja. Alih-alih menghilang tanpa sepatah kata pun, Fars telah membuat keputusannya. Jika dia menangkap istrinya, dia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Sang adipati melihat sosok di antara bangunan yang dibungkus dengan mantel kasual yang familiar. Dalam hitungan detik, dia berlari ke arahnya dan menangkap pergelangan tangannya. Dengan diam-diam berdoa agar jiwanya masih ada di tubuh itu. Selena terkejut dan bertanya kepada suaminya, apa yang sebenarnya terjadi? Wajahnya tampak sangat tidak sehat. Sang adipati wanita dengan lembut meletakkan tangannya di pipinya, dan dia meleleh seperti mentega di atas wajan. Tidak ada perlawanan sama sekali. Jonathan menangkap pemandangan itu dan memberi perintah untuk membatalkan pencarian. Dia menghela napas frustrasi, berharap sang adipati wanita bisa menenangkan temperamen menyala-nyala sang lord dengan sentuhan lembutnya. Ternyata gadis itu adalah seorang penyihir. Begitu saja, sentuhan manis itu tidak menghentikan Fars untuk menuntut tahu apa yang dilakukan Selena di sini. Dia ragu pada awalnya, lalu menatap mata putus asa suaminya dan mengakui bahwa dia datang untuk membeli minuman untuk malam ini. Jawaban langsung itu menghantamnya keras. Dia memeriksa ulang apakah dia mendengarnya dengan benar. Selena tidak tidur semalam dan berada dalam keadaan tegang. Hanya karena dia ingin minum, sang adipati wanita mengonfirmasi. Dia ingin menunda malam pernikahan dengan alkohol, tetapi rencananya gagal. Dia merenungkan apakah istrinya benar-benar tidak puas setelah dia mabuk semalam. Dia berteriak, dia tidak ingat apa-apa. Dia meyakinkannya, tidak perlu khawatir. Semuanya baik-baik saja. Dia meminta maaf, tetapi di dalam hatinya panik.
Tubuh barunya tidak bisa menahan minuman untuk menyelamatkan hidupnya. Dia ingat bagaimana Yumi biasa minum dan tidak pernah memiliki masalah. Tiba-tiba, sang adipati jatuh berlutut dan meminta istrinya untuk mengulurkan kakinya. Dia terkejut dengan permintaan itu, memeriksa ulang apakah dia salah dengar ketika dia mengulanginya dengan tegas. Selena menutup matanya, mengangkat kakinya, dan merasakan jari-jarinya yang lembut menyentuh pergelangan kakinya. Dia mengikatkan gelang di pergelangan kaki istrinya dan berpikir dia akhirnya bisa bernapas lega. Tidak mungkin dia akan kehilangan Selena. Dia tersenyum pada gagasan tentangnya yang menangis dan memohon. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Bagaimanapun juga, sesaat kemudian, Fars menyadari betapa kecilnya kaki Selena dibandingkan dengan telapak tangannya. Selena berseri-seri melihat hadiah lainnya dan mencatat bahwa dia memanjakannya dengan sangat. Dia bertanya-tanya apakah suaminya memiliki fetish kaki setelah dia memberinya sepatu terakhir kali. Dan gelang kaki sekarang, Fars tersenyum manis dan memberitahu istrinya saatnya pulang. Selena setuju. Tetapi masih pertanyaan itu mengganggunya. Dia bertindak aneh saat dia mabuk tadi malam katanya. Dia tidak pernah memperhatikan kebiasaan seperti itu pada istrinya sebelumnya. Fars memberitahunya mulai sekarang. Untuk menghindari situasi memalukan dia, seharusnya hanya minum saat dia ada di sekitarnya. Si Pirang berkata bahwa dia mengerti dan bertanya, apakah dia bisa minum bersamanya hari ini? Keesokan harinya gadis itu murung, mengingat tidak ada yang terjadi tadi malam. Kemarin begitu, mereka kembali ke Kastil Far, mengirim istrinya ke kamar tidur. Dia meninggalkan pengasuh di depan pintu wanita itu sepanjang malam. Dan gadis itu berpikir bahwa di satu sisi dia seharusnya senang bahwa Archduke belum menyentuhnya. Tetapi di sisi lain, dia merasa sakit hati karena dia pergi begitu saja. Si Pirang bertanya-tanya, apakah dia benar-benar sejelek dan tidak menarik itu? Dia melihat refleksinya di cermin dan menyadari kulitnya terlihat terlalu pucat dan sakit. Dia berpikir, jika dia menjadi lebih cantik, mungkin dia bisa memikat suaminya dan setidaknya mendapatkan ciuman Fars yang kelelahan dari pekerjaan administratif. Melangkah keluar ke balkon untuk mendapatkan udara segar. Dia ingat Jonathan tidak memberi tuannya 1 menit untuk istirahat dan terus menumpuk pekerjaan Archduke. Memutuskan asisten pribadinya telah menjadi terlalu berani belakangan ini. Fars melihat Anna dengan nampan di jendela kamar tidur dan mengingat makan siang akan segera tiba. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan Seleni dan berharap bisa mendengar tawanya. Setelah makan siang, Anna memberitahu wanita itu bahwa seorang pengunjung telah tiba dan ingin mengenalnya lebih baik dari belakang. Pelayan muncul seorang wanita muda, memperkenalkan dirinya sebagai Metal August. Dia berkata, keluarganya telah setia melayani Archduke Balyashev selama bertahun-tahun. Anna menjelaskan, dia membawa gadis itu karena dia pikir gadis itu akan menjadi pelayan pribadi yang baik untuk Yang Mulia. Anna selesai menyebutkan kelebihan pelayan baru itu, yang menambahkan bahwa seharusnya dia sudah bekerja di kastil sejak lama. Medal mengoceh tentang bagaimana dia sangat sakit hampir mati, tetapi seorang dokter menyelamatkan hidupnya dan perawatan itu membuatnya melewatkan awal pekerjaannya. Dia berkata, dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bertemu Yang Mulia. Jadi, dia memohon untuk pekerjaan pelayan rumah lagi. Gadis itu bersemangat tentang betapa senangnya dia akhirnya bertemu wanita itu ketika wajah Selin menjadi dingin dan dia menyuruhnya untuk berhenti mengoceh. Dia langsung menyadari pelayan baru itu terlihat persis seperti tipe manis dan polos yang bisa membuat Archduke jatuh cinta. Anna berpikir mungkin wanita itu memiliki wajah yang dingin, tetapi setidaknya dia tidak menolak bantuan baru. Kepala pelayan mengawasi wanita itu, kesal dengan obrolan konstan Metal, dan bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya. Yang Mulia hanya makan makanan sederhana,
mengenakan pakaian kuno, dan bahkan tidak meminta satu pun hal untuk diganti di istana yang bobrok. Satu-satunya permintaan adalah untuk berjalan-jalan di udara segar di luar area perkebunan. Dari semua uang yang dimilikinya, dia hanya menghabiskan beberapa koin. Ana berpikir bahwa hanya dengan melihat wanita itu, tidak ada yang akan menebak bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Tetapi ayolah, siapa yang benar-benar murni kepala pelayan itu ingat, Permaisuri akan segera datang ke istana, bahwa Adipati Agung tidak bisa hanya mengirim surat kepada kaisar tentang pernikahannya. Semua orang tahu, Permaisuri mengatur segalanya di sekeliling suaminya. Jadi berita tentang Adipati Agung yang mendapatkan istri, pasti sudah dia dengar. Dia adalah wanita yang paling dihormati di kekaisaran, dan tidak pernah perlu menyembunyikan emosinya. Kepala pelayan yakin begitu. Permaisuri mengetahui bahwa saudaranya menikahi seorang anak tidak sah. Dia akan melepaskan amarahnya. Anna sangat menghormati Permaisuri, bahkan mencintainya, tetapi tahu bahwa dia tidak begitu hangat atau perhatian. Dia bisa dengan mudah mengatakan sesuatu yang keras kepada orang lain. Pelayan itu khawatir Adipati Agung yang polos akan menjadi korban dari Permaisuri yang tajam lidahnya. Metal menuangkan teh untuk Yang Mulia dan bertanya apakah dia baik-baik saja dengan pekerjaannya. Yang Mulia memberikan senyuman palsu memuji pelayan muda itu dan berpikir dia terlihat hebat dengan berpasangan itu, memiliki janji temu minum teh. Jadi Adipati Agung muncul di kamar istrinya, tangan metal bergetar karena dia tidak percaya diri dengan keterampilannya. Adipati Agung berpikir tidak mungkin pelayan itu tidak gugup dengan pria tampan di sekitarnya. Dia berpikir bahwa bekerja pada pesonanya adalah hal yang sia-sia. Di dalam hatinya, dia masih akan menjadi kekacauan yang tidak menarik di depan suaminya. Yang Mulia memberikan tatapan kepada pelayan baru untuk pergi metal, tidak membuang waktu, dan menghilang melalui pintu. Dia hampir terengah-engah. Syarafnya hancur. Dia berpikir dia akan menangis terisak di depan para lord atau tersandung di atas kakinya sendiri dan dimarahi. Gadis itu mengagumi Adipati Agung yang anggun, yang bisa memikat Yang Mulia dan masih memberikan pujian kepada pelayannya. Untuk teh metal, memutuskan dia harus berusaha dan berlatih sampai dia cukup baik untuk melayani wanita luar biasa miliknya. Menyadari bagaimana wajah istrinya melewati seluruh gulungan film emosi dalam hitungan detik. Dia mengira dia adalah kartu liar dan mengajak Selin makan malam. Ketika Seleni tersenyum dan mengiyakan, rasanya seperti panah Cupid jatuh mati. Di tengah dadanya, dia berpikir karena istrinya sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkin berjalan-jalan dan sedikit minuman bersoda akan sempurna. Selin menyadari dia cemburu pada pelayan itu karena sejujurnya dia ingin suaminya memandangnya. Dia tahu dia tidak bisa terus memainkan permainan ini. Hari-hari menikah dan tidak ada hasil. Dia telah mencoba setiap trik di kastil di luar. Dalam keadaan sadar, Selin memutuskan untuk bertaruh semuanya dan mengusulkan tur taman istana kepada suaminya Fars. Langsung menyambut kesempatan itu dan menyarankan untuk segera berangkat saat mereka melangkah keluar untuk tur. Fars mengira tempat ini terlalu membosankan dan suram untuk mengesankan Archduchess. Tetapi entah kenapa, istrinya sangat antusias dengan segala yang dia lihat. Ketika gadis itu menunjuk ke bangunan suram lainnya, Fars berkata, itu hanya digunakan untuk tamu selama liburan dan sekarang kosong. Mata pahlawan wanita itu bersinar. Dan dia dengan santai mulai menarik suaminya menuju struktur kosong itu. Selama percakapan Fars terkejut bagaimana gadis kecil yang tampak rapuh dan seperti kelinci bisa memiliki begitu banyak kekuatan. Penasaran mengapa si pirang berusaha begitu keras. Dia memutuskan untuk mengikutinya dan membiarkannya memimpin pahlawan wanita membayangkan akhirnya mencium suaminya di tempat kosong ini. Suasana yang sempurna tanpa ada orang di sekitar untuk mengganggu. Pasangan itu tidak menyadari seseorang sedang mengawasi mereka selama tur istana. Selin meyakinkan suaminya untuk masuk ke dalam bangunan kosong yang gelap
dia mencatat betapa sepinya di dalam. Gadis itu terkejut pada setiap suara berderak. Var berkata, dia pikir dia mendengar suara Nevis. Celine bertanya siapa itu suaminya, menjelaskan. Hantu seorang gadis muda menghantui lantai 4, Archduchess panik dan menuntut mengapa dia tidak pernah menyebutkan hantu itu sebelumnya. Vars menjawab, itu hanya legenda. Tidak ada orang di dunia ini yang percaya pada hantu lagi tiba-tiba. Selena melihat seorang wanita bersembunyi di balik kolom di lantai 2 dan ketakutannya meningkat. Sang arsitektur meminta Vars untuk segera pergi dan menyeretnya menuju pintu keluar. Gadis itu berpikir, jika naga dan sihir ada di sini, maka hantu juga pasti ada. Selena merasa itu kasar dan jahat dari suaminya untuk mengabaikan ketakutannya. Bahkan kenyataan bahwa dia tidak tertarik padanya tidak membuatnya lebih baik. Saat pasangan itu keluar dari gedung, mereka melihat kereta mewah meluncur ke halaman. Sang permaisuri keluar dan memberitahu saudaranya bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Dia bertanya kepada Vars, apakah rumor pernikahan itu benar? Dia menjawab dengan ketus bahwa itu bukan urusannya. Kemudian mereka melanjutkan pembicaraan di istana. Dengan marah Vars menerobos masuk ke ruang tamu, menuntut untuk tahu apa yang dilakukan saudarinya di sana. Dia membalas bahwa dia tidak perlu alasan untuk mengunjungi rumah masa kecil mereka. Dia membalas bahwa dia tidak bisa begitu saja muncul di kastilnya kapanpun dia mau. Tanpa alasan yang nyata, dia menyebutkan bahwa dia mendengar di sepanjang jalan bahwa dia sedang mencari seorang penyihir. Sang permaisuri menawarkan bantuan, tetapi dia mencemooh, menyebut semuanya kebohongan dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan darinya. Si Cokelat mencatat bahwa dia tampak bahagia dengan istrinya dan ingin bertemu dengannya. Dia berargumen bahwa tidak perlu, tetapi saudarinya menambahkan, mereka harus saling mengenal. Lebih baik dia menjelaskan bahwa mereka sekarang adalah keluarga dan harus tahu wajah satu sama lain jika mereka bertemu di suatu tempat. Dan terlibat pertengkaran, Vars memperingatkan saudarinya untuk tidak melakukan tindakan bodoh atau dia akan melihat istana kekaisaran terbakar. Vars keluar dengan marah, sementara si Cokelat terus mengagumi dekorasi, berpikir bahwa saudaranya telah sepenuhnya melupakan pertempuran dan menetap dalam kehidupan yang damai. Aduh, aku sudah sangat muak dengan para penyihir ini yang bermain-main. Mereka ada di mana-mana kastilku, istana kekaisaran. Tunggu sebentar. Sang arsitektur menyadari bahwa penyihir sebenarnya tidak takut pada hantu. Dia tahu mereka biasanya menggunakannya sebagai familiar. Vars sedang mencari lebih banyak petunjuk untuk melacak Selena yang sebenarnya. Tidak mungkin penyihir kecil yang manis ini bertanggung jawab atas semua itu. Urusan kotor ketika seorang penyihir menguasai tubuh jiwa asli, entah dihancurkan atau terjebak dalam perangkap pria itu. Tersenyum sinis tidak akan terjadi, pikirnya. Aku tidak akan membiarkan jiwa pertama itu meluncur kembali ke sini. Keesokan paginya, sang arsitektur terbangun dan segera bertanya-tanya bagaimana kabar suaminya. Dia berpikir bahwa suaminya pasti mengalami malam yang berat dan berpikir, hei, mungkin sarapan bersama akan membantu Selena melihat Vars di dekat jendela. Dan tanpa berpikir dua kali, langsung terjun ke bawah selimut. Dia tertawa melihat reaksinya. Tidak bermaksud mengejutkanmu, sayang. Hanya perlu menyampaikan sesuatu padamu. Vars ragu, bertanya-tanya, apakah dia harus memberitahu si kelinci kecil yang imut tentang penyihir licik yang telah datang ke kastil? Apakah dia harus memberitahunya bahwa saudara perempuannya adalah mimpi buruk total dan mungkin akan menelan Selena utuh? Memutuskan untuk tidak melakukannya terlalu banyak untuk ditangani gadis malang itu. Selena mungkin akan pingsan. Untungnya dia sudah memberitahu istana kekaisaran. Untuk membawa saudara perempuannya pergi, masih harus tetap waspada. Pria itu tidak bisa memahami permainan apa yang dimainkan saudarinya dengan tetap berada di kastil sejak awal. Akhirnya Selena merangkak sepenuhnya keluar dari bawah selimut dan pria itu memutuskan untuk menggoda dia.
Dia berkata Nephthys telah menghilang setelah kunjungan pasangan itu ke gedung kosong. Kemarin Vargas berspekulasi bahwa hantu itu benar-benar menyukai Selena. Dan dia terkejut total. Sang Archduke menambahkan, ada pelayan istana yang ditugaskan untuk mengawasi Nephthys, tetapi dia menghilang saat fajar. Gadis itu mengira dia akan menjadi korban berikutnya. Nephthys, dia memburu wanita yang berakhir sendirian. Selena membungkus dirinya kembali dalam selimut dan memohon kepada Vars untuk tidak pernah meninggalkannya sendirian lagi. Ketika gadis itu memeluk Vars, karena ketakutan dia menyadari betapa dia mencintainya. Sentuhan setiap hari pada saat itu, Metal masuk dan mengumumkan bahwa dia datang untuk membantu sang nyonya bersiap-siap. Vars diam-diam menyebut Metil tidak peka dan mendengus. Dia merusak momen yang sempurna. Dia marah dalam hati. Bagaimana bisa pelayan yang kasar seperti itu menjadi pembantu pribadi Archduchess? Sang Archduke bergumam bahwa dia akan memecat Metil dalam sekejap. Jika dia bukan saudara Jonathan, pelayan itu menangkap tatapan dingin sang Archduke dan mengingat peringatan saudaranya, dia menyuruhnya untuk tetap dekat dengan sang nyonya. Ketika Yang Mulia berada dalam salah satu suasana hatinya, Jonathan berkata bahwa itu satu-satunya cara Metil bisa mempertahankan pekerjaannya. Selena berbalik kepada suaminya dan berkata, dia ingin sarapan bersamanya. Dia bertanya, apakah Vars mau menunggu? Dia langsung melunak dan berkata, ya. Metal berlari keluar dari kamarnya, berpikir saudaranya benar untuk menyuruhnya tidak pernah meninggalkan sisi sang nyonya. Ketika Tuhan marah, dia bersumpah akan mendampingi Yang Mulia mulai sekarang dan menjauh dari masalah. Saat pasangan itu berjalan di lorong, Selena mencatat, rasanya lebih hangat daripada saat dia pertama kali tiba. Dia menatap keluar jendela ke arah rumput dan bunga. Kupu-kupu dia menyimpulkan bahwa musim semi akhirnya telah datang ke perkebunan Belios. Vars bertanya mengapa istrinya tersenyum. Dia berkata dia sedang mengamati kupu-kupu putih. Selena mengakui bahwa kupu-kupu itu mengingatkannya pada dirinya sendiri yang terbang ke sana kemari mencari bunga hanya untuk mendapatkan sedikit madu. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada yang merawatnya. Angin membuatnya sulit, tetapi dia terus terbang, maju berani. Dan tanpa rasa takut, Vars tidak bisa tidak bertanya, apakah istrinya berbicara seolah-olah dia hanya akan memanfaatkannya dan keluar dari kastil ini. Tiba-tiba dia berbalik kepada istrinya. Aku bisa memberimu rumah yang aman, aku akan merawatmu,